Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil berkah kita sebelum membaca kitab, terlebih dulu kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad al-ashraf al-a'rabi wal-ajami. Muhammad al-khayru man yamshi ala qadami. Muhammad basitul ma'rufi jami'u. Muhammad sahibul ihsani wal karami. Muhammad tajur lillahi qatibatan. Muhammad sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mizani hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun ruwiyat bil nuri tinaduhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin. Muhammadun ma'dinul il'am wal hikami. Muhammad khairu khalqillahi min mudarin. Muhammad khairu rasulillahi kullihim. Muhammad dinuhu haqqun dinu bi. Muhammad mujmalan haqqan ala
صواه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر الدهام محمد الله كل الضيف مكرم محمد جار الله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعزته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لراحل سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ سيني بن البغدادي البنجر والشيخ محمد علي بن شيخ تنقل وأصولهم وفرعهم وذريتهم أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa adama intifa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyaikhihi fa qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam yang kelima di bulan yang mulia, bulan yang agung dan diagungkan Allah, yaitu bulan Sya'ban. Dah malam kelima, sudah malamnya. Tinggal menghitung hari aja lagi, insya Allah sampai nisfu Sya'ban, Jumat malam Sabtu depan. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, udah tinggal selangkah aja lagi insya Allah masuk bulan suci Ramadan.
Nah, oleh karenanya di bulan Sya'ban ini kita mulai membenahi diri kita. Kita mulai nang kayak apa, kita harus berubah menjadi orang yang tadi lebih taat. Nang kayak apa kita di bulan Sya'ban ini memulai yang jarang berjamaah. Bulan Sya'ban ini udah masuk bulan Sya'ban nih, nah yang jarang berjamaah, maka istiqomahkan jemaahnya. Jangan memulainya awal Ramadan. Biasanya orang memulai awal Ramadan dikatakan tuh paling kancang 8 hari di masjid, batu hilang ujung tanggalah ada lagi nya, tahu mana tak cicirnya. Jadi mulainya nih nah bulan Sya'ban sudah mulai, terutama minimal nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sudah mulai. Jumat malam Sabtu berniat, ya Allah, jangan sampai ulun ni parai berjemaah. Ulun berusaha, ya Allah, mudahan tolongi ulun ni nak kawa berjemaah. Dahan ulun kawa berjemaah ya. Tasbih minimal salawat 1000, jangan lagi 3 kali. Bulan Sya'ban Ramadan 3 kali bersalawat bujur pamalar sidin. Kita ini banyak benar tahu hutang budi dengan Nabi lah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, ujar Allah. Jikalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku kada akan menciptakan alam sejagat raya ini. Rupanya alam jagat raya ini tercipta karena Nabi Muhammad. Termasuk isinya kita nih nah. Diciptakan Allah sehingga punya istri, punya anak, sayang dengan istri, sayang punya anak. Terciptanya kita karena Rasulullah. Lalu ada kita, bisi bini, bisi anak. Berarti semuanya sumbernya dari Rasul. Pamablagul ilmi annahu basyarun. Nabi Muhammad itu sumbernya ilmu. Allah Ta'ala kalau ingin kasih rezeki kepada hambanya pasti lewat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kalau ingin kasih kenyamanan, ketenangan kepada hambanya lewat Nabi Muhammad. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bisa sejalan dengan Nabi Muhammad? Dan ada lain caranya di akhir zaman, perbanyak membaca selawat. Banyakin baca selawat. Lah, kita nang sudah belaki, sudah bebini ini, banyakin berselawat. Ya ada amalan ulun tahaga, ada kitabnya hanya-hanyar. Tapi boleh diamalkan. Kalau kita berhubungan badan dengan bini, nah ini maaf nih lah yang belum kawin, talior itu udah tahu lagi apa. Bila berhubungan badan dengan bini, supaya nang bini itu merasakan nikmat nyamannya tuh nah, ini penting tuh, jangan dianggap remeh. Waktu kita unggal-unggal lapong, unggal-unggal lapong-lapong, diunggal-unggal di lapong-lapong. Waktu itu baca ya Allah ya Nafi', ya Allah ya Nafi', ya Allah ya Nafi'. Maka bini itu ujar ulama dia akan merasakan lezatnya itu nah berhubungan badan. Kayak tujuan nang bini bila inya membaca, laki itu merasa nyaman banget. Nah, biasa tiap minggu mencari obat kuat, nah, ada payah lagi yang itu. Ada payah lagi itu bisa jadi racun, belang behimat banget tiap malam minum obat kuat. Ya Allah ya Nafi', boleh dibuktikan. Jelas malam ini banyak nama amalkan. Sian nang jomblo nih, dah kasihan kayak apa nih nah. Boleh lo Ustaz bental guling barang ya Allah ya Nafi', kada bawa kada dano ya dermawi raum jomblo malam nih. Ya Allah ya Nafi', itu aja bacanya. Nang bini suruh jom baca supaya laki merasa nyaman benar. Laki baca aja sambil tuh nah. Lah di hati atau di montong bergematnya bacanya. Ya Allah ya Nafi', ya Allah ya Nafi', ya Allah ya Nafi'. Kayak itulah macam-macam amalan. Nah, di bulan Sya'ban yang mulia, amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi SAW yang pertama adalah
iksarus salati alaihi, memperbanyak membaca salawat kepadanya. Bersalawat banyak-banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini Nabi mengatakan syahri, bulanku, jar Nabi. Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Rajab Allah mengisrakan Nabi Muhammad. Di situ Allah menampakkan kekuasaannya, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Bulan Sya'ban bulan Nabi, kenapa? Karena di bulan Sya'ban bulan Nabi itu Nabi dapat kado istimewa, hadiah dari Allah yang istimewa, yaitu turunnya ayat Al-Qur'an yang di situ pengakuan Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, itu ayat Qur'an tuh. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulanku. Nah, sedangkan Ramadan bulan umatku. Makanya bulan Ramadan ini bonus untuk kita umat Nabi Muhammad. Lah, jangankan berzikir, berdiam aja dihitung tasbih, tidur dihitung ibadah di bulan Ramadan. Mudahan kita sampai Ramadan tahun ini panjang umur kita, sehat badan kita. Amin. Allahumma amin. Kita kada tahu lah, walaupun tinggal 25 harian lagi, kada tahu kita kayak apa nasib kita ke depan. Ya, tapi nasihat ya kelihatannya. Bisa juga pian berdahulu aku dudian, atau aku dudian pian berdahulu. Aku ngalah aja nangka itu tuh. Kada tahu kita edar mah beda. Mina koreng, isok tinggal naran aja lagi. Pengumuman ya kaum di masjid. Maka nyaring pulang kaum ini mengumumkan telah meninggal dunia. Contoh dan wawilah, contoh aja. Telah meninggal dunia. Contoh kan bolehlah. Darmawi ayoran. Tadi malam Anda mengayuh sepida. Nah, hanya orang kasihannya Darmawi kawin belum. Nah, dadah. Ya sudah. Tapi tenang aja. Kalau orang yang menuntut ilmu Darmawi mati dalam keadaan membujang, kata Nabi, dari mulai pintu surga sampai istana surga, bidadari bersusun menunggu sampai mengantar ke dalam istana. Ini kelebihan orang yang bujang menuntut ilmu meninggal dunia dalam keadaan bujang. Ya, tenang aja kita nih, yang belum kawin nih, nuntut ilmu aja bersungguh-sungguh. Mau kada di dunia, di akhirat pasti sudah disiapkan bidadari. Bahkan Nabi mengatakan apa? Satu huruf yang kita pelajari dari ilmu yang di situ mendekatkan kita kepada Allah, satu hurufnya Allah ulahkan satu bidadari. Lah, nah. Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa bahran min nuri tahtil arash. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, menciptakan satu lautan daripada cahaya di bawah aras. Rupanya di bawah aras itu ada Allah ulah lautan dari cahaya. Summa khalaqa malakan lahu janahani. Kemudian di lautan itu Allah ciptakan malaikat, yang mana malaikat ini mempunyai dua sayap. Ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib. Satu sayap daripada malaikat ini sampai ke timur panjangnya, satu sayapnya sampai ke barat. Panjangnya lah luar biasa. Warak suhu, dan kepala malaikat ini tahtal arsy, di bawah arsy. Warijlahu, dan dua kaki malaikat itu tahtal ardis sabi'ah, di bawah bumi yang ketujuh. Wah, ganalnya kayak apa tuh nah. Fa ija shallal abdu alayya, apabila ujar Nabi seorang hamba bersalawat kepadaku fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, lah amarallahu ta'ala, maka Allah suruh zalikal malak, akan yang demikian itu malaikat, ayyagmisa, benyalam. Malaikat tadi disuruh Allah benyalam di lautan tadi, pimail hayat, di lautan tadi. Payagmisu zalikal malak, maka benyalam malaikat tadi. Summa yakhruju, kemudian timbul lagi. Payamfaddu janahahu, kemudian ia mengibas-ngibaskan sayapnya. Payak turu min kulli rasyatin qatarat, maka menetes dari sayapnya tadi beberapa tetesan.
Fayakhluqullahu ta'ala, maka Allah ciptakan dari tiap satu tetes bekas kibasan sayapnya tadi, malakan akan satu malaikat yastaghfirulahu yaumal qiyamah, yang memintakan ampun malaikat ini sampai hari kiamat. Untuk siapa? Hambanya yang bersalawat tadi. Jadi luar biasa orang bersalawat di bulan Sya'ban ya. Di bawah aras ada lautan dari cahaya. Lautan di cahaya itu ada malaikat. Malaikat ini punya dua sayap, sayap kanan sampai ke timur, sayap kiri sampai ke barat. Kepalanya di bawah aras, kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Ketika ada hamba jar Nabi bersalawat kepadaku di bulan Sya'ban, maka Allah suruh malaikat tadi benyalam di banyu tadi. Benyalam kada lawas timbul sambil mengibas-ngibaskan sayapnya. Lah mengibas-ngibaskan sayapnya, otomatis bertetes airnya tadi. Nah, keluaran banyu tadi. Satu tetes daripada air sayap malaikat tadi, Allah ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini memintakan ampun sampai hari kiamat. Gazan siapa? Yang berselawat di bulan Sya'ban. Sekali kibas itu kira-kira banyaklah tetesannya. Banyak. Nah, itulah Allah ciptakan malaikat. Malaikat itunya memintakan ampun gazan kita sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selawat kita benjalaman malaikat di bawah aras tuh. Nah, ini Nabi yang nyambet. Nah, jadi nyaman kita jadi umat Nabi Muhammad nih, amalnya sedikit pahalanya ganal. Kalau umat Nabi dulu, ini kalau beramal satu pahalanya satu. Sampai umat Nabi dulu kalau ada melakukan dosa, maka langsung tertulis di hadapan rumahnya, ini penzina, ini pemabuk, ini ahli maksiat. Dan kainnya yang kena najis umat Nabi terdahulu tidak bisa dibersihkan dengan air, dengan sabun, langsung digunting, dihilangkan. Kita umat Nabi Muhammad, bila kain kena najis tinggal dibasuh air, jamur, suci lagi. Kita umat Nabi Muhammad melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Bahkan kita ini kayak wali dilihat orang, padahal paling banyak dosa. Umat Nabi Muhammad ditutup oleh Allah aibnya. Dan umat Nabi Muhammad bila beramal sedikit, baca salawat, pahalanya coba lihat. Kayak apalagi sayangnya Tuhan dengan kita nih. Kenapa jadi Tuhan sayang dengan kita? Kenapa? Nabi Muhammad asalnya. Makanya dalam surga itu para malaikat tuh melompati Nabi Adam. Kemana Nabi Adam? Di situ malaikat melompati dari belakang. Jadi jar Nabi Adam, apa pian melompati aku terus? Ujar Nabi Adam nih. Ujar malaikat, kami keasikan melihat di tulang belakangmu itu ada nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam penasaran. Nabi Adam berdoa, ya Allah, pindahkan nur Muhammad kekasihmu ini ke wajahku. Dipindahkan oleh Allah. Akhirnya malaikat tadi memandang wajah Nabi Adam, kada lagi melompati dari belakang. Sujud di hadapan Nabi Adam karena perintah Allah, dan juga karena ada nur Nabi Muhammad di situ. Nabi Adam di wajahnya ada nur Nabi Muhammad. Malaikat semuanya melihati keasikan dengan wajah Nabi Adam. Adam pun penasaran, jar Adam, ya Allah, kayak apa nur Nabi Muhammad ya? Rasa hendak ya ulun melihat. Ya Allah, letakkan nur Nabi Muhammad di kuku ibu jari ulun. Hanya nur Nabi Muhammad tadi dipindah kedua kuku Nabi Adam. Oh, Nabi Adam keasikan melihat nur Nabi Muhammad di kukunya tadi, langsung mengucup. Karena asyik benar, nikmat benar, dikucup, langsung diusapakan ke matanya.
Inilah kita dianjurkan, Nabi nang nyuruh bila orang azan asyhadu anna Muhammad, ketika yang tukang azan nyebut Muhammad langsung marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ucup, tapi ngucupnya jangan ada ludah, ucup karing aja. Langsung diusapkan perut ibu jari ke mata sekali. Nah, maka siapa yang Nabi nang mengamalkan ini, insya Allah seumur hidupnya matanya disihatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah. Caranya bagaimana? Waktu kita melihat kuku nih, rasakan penglihatan kita seolah-olah ada nama Muhammad di kuku kita. Tahu lah kenaran Nabi Muhammad, mim ha mim dal Muhammad. Nah, ucap sedikit, usapkan ke mata. Nah, dua ada amalan. Yang pertama tadi napa nang kuat supaya bini sanang. Pak Haji kada pulang ya pulang lah. Ini dari guru Kubah, guru Munawir. Presiden bila berhubungan dengan bini supaya bini itu nyaman, nang laki nyaman, nikmatnya tiada tara. Ya kadang-kadang ada aja bang, nang laki nyaman, bini nyaman. Ya Pak, setengah menit ya. Maka bacaannya Pak sambil unggah-unggah lapong tadi, ya Allah ya Nafi'. Itu aja. Ya Allah ya Nafi'. Tapi bacaan Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Supaya hantu jangan umpat dia bergulat di situ. Ya Allah ya Nafi'. Ya Allah ya Nafi'. Sambil merasakan, sambil membaca dalam hati ka dimontong ka, ya Allah ya Nafi'. Cuman jangan nyaring. Dua laki bini, ya Allah ya Nafi', ya Allah. Dia orang apa pulang berjikiran kan mata tetangga soal gendah lawang, gendah dinding, ya Allah ya Nafi'. Begagemat aja masing-masing membaca tadi. Nang bini merasakan, ya Allah ya Nafi'. Yang laki kayak itu aja, ya Allah ya Nafi'. Insyaallah lah. Pokoknya Rocky talior pang malam nih sudah. Tahu aja lagi. Dharma Wiraum. Sabar aja, sabar insyaallah. Ada wayahnya. Ya Allah ya ya Allah ya Nafi'. Dua aja. Ya Allah ya Nafi'. Nah, bersyukur kita nang tetamu bulan Sya'ban inilah, syukur benar. Banyak berselawat, karena selawat yang kita baca itu menjadi tetesan diciptakan Allah Ta'ala malaikat, nang mana malaikat tadi beristighfar sampai hari kiamat. Yarfa'ullahu amalal abdi kullaha fi hadzal syahr. Allah Ta'ala mengangkat semua amal hamba pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan pelaporan amal selama setahun. Nanti setelah nisfu Sya'ban siangnya, nah itu awal buku hanyar, buku baru, buku catatan amal kita yang hanyar. Jadi selama setahun dilaporkan oleh malaikat ke Allah pada malam nisfu Sya'ban. Paginya itu sudah buku hanyar. Maka disunatkan kita di nisfu Sya'ban nanti hari Sabtu berpuasa. Jangan ada puasaan. Melatih nih nah menjelang Ramadan. Kini tak kajut pulang ada puasa setahunan. Melatih, boleh. Kalau perlu 3 hari puasa di pertengahan tuh. Nabi SAW mengatakan apa aja Nabi? Barang siapa yang berpuasa 3 hari awal Sya'ban. Nah, terlambat deh kita 5 ada Sya'bannya. 3 hari pertengahan Sya'ban. 3 hari pertengahan Sya'ban ini bisa 15, 16, 17 atau 13, 14, 15 pertengahan 3 hari. Dan 3 hari di akhir Sya'ban 28, 29, 30. Kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan. Maka Allah tulis baginya pahala sama dengan ibadah 70 nabi. Ada tanggung-tanggung pahalanya. Wa kana kaman abadallah sab'ina aman. Dan dia seperti orang yang beribadah kepada Allah 70 tahun. Wa in mata fitil kasana, seandainya orang itu mati pada tahun itu, mata syahidan, dihukumi mati syahid. 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Jadi mohon kada soal 3 hari Ustaz pertama nang tengah. Mudah-mudahan ada dapat pahala nang kayak ini juga. Minimal nisfu Sya'ban kita berpuasa. Minimal itu paling kurang. Lah, minimal nisfu Sya'ban kita berpuasa. Diceritakan oleh Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zahid. Beliau berkata,
Kata beliau, telah mati oleh kawanku yang bernama Abu Hafsin. Jadi Imam Muhammad nih berisi kawan namanya Abu Hafsin. Abu Hafsan ini mati. Maka ujar Imam Muhammad, aku menyembahyangkan jenazahnya. Setelah menyembahyangkan jenazahnya dikubur. Setelah dikubur itu aku tidak pernah lagi menziarahi kuburnya selama 8 bulan. Kemudian setelah 8 bulan, kata Imam Muhammad bin Abdullah, aku berniat untuk menziarahi kubur kawanku yang bernama Abu Hafsin tadi. Dan tidurlah aku pada waktu malam. Maka bermimpi aku melihat Abu Hafsin ini mutaghayyiran laun, wajahnya pucat. Pucat wajahnya. Musfaril wajhi, sama pucat wajahnya. Maka kata Imam Muhammad, aku memberi salam kepadanya. Dan Imam Abu Hafsin ini yang mati tadi kada hendak menjawab salamku, ujar Imam Muhammad. Assalamualaikum. Dia hendak menjawab, pucat moha. Maka aku berkata, kata Imam Muhammad bin Abdullah, subhanallah, lima lam tarudda alayya salam. Wahai Abu Hafs, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Faqala, maka berkata Abu Hafs tadi yang dah mati tadi, assalam ibadah. Bermula salam itu ibadah. Wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah. Sedangkan kami nang mati ini sudah terputus dari ibadah. Jadi orang mati itu nya kada jawab salam gala kada apa-apa, nya mati sudah terputus dari ibadah. Fakultu, maka berkata aku, ujar Muhammad bin Abdullah, mali araka mutaghayyiral wajhi. Apa sebab wajahmu itu berubah, pucat? Waqad kunta hasanal wajhi, padahal engkau dulu waktu hidup tampan, bercahaya, bersih muha. Tapi pas mati 8 bulan aku kada soal berziarah, lihati muhamu tunah pucat benar. Waqala, maka menjawab Imam Abu Hafsan yang mati tadi, lama wadi'tu fi kabri, manakala aku dimasukkan ke dalam kuburku, ja'a malakun, maka datang satu malaikat. Waqama, maka berdiri ia malaikat tadi ala ra'si, di atas kepalaku. Waqala, dan berkata malaikat, ya syaikhasu, wahai orang tua yang jahat. Disambatnya jahat lah. Wa'adda zunubi, dan malaikat tadi menghitung dosa-dosaku banyak benar. Wa su'ab ali, dan kejahatan perbuatanku. Kemudian wadarabani bi'amudin, malaikat tadi mencambukku dengan cambuk dari api neraka. Fasta'ala jasadi naran, maka bernyala tubuhku oleh api. Jadi awakku ni, jar Imam Abu Hafs, bernyala dengan api imbah dicambuk tadi. Summa takallama ma'i kabri, maka berkata-kata besertaku oleh kuburku. Faqala, maka berkata ia kubur tadi, amastahyaita min rabbi, apakah engkau kada supan dengan Tuhanmu? Summa da'azani daghdatan, kemudian kubur tadi menjepitku dengan jepitan yang kuat. Hatta talafat adla'i, sehingga apa itu? Berubah tempat tulang rusukku. Ini pengakuan Imam Abu Hafs nih nah. Sehingga berubah tempat tulang rusukku karena dijepit oleh kubur. Wan qata'at mafasili, dan terpotong-potong sendi-sendi yang ada di tubuhku. Wa baqitu fil azab ila lailah, maka tetaplah aku dalam azab di dalam kubur sampai malam. Allati ahala fiha hilalu Sya'ban, pas malam itu malam bulan Sya'ban, awal Sya'ban. Summa awal Sya'ban lah, faiza ana yubi mudadin, ketika masuk bulan Sya'ban malam itu, kata Imam Abu Hafs yang disiksa tadi, faiza ana bimudadin yunadi, maka tiba-tiba aku mendengar ada orang memanggil, min fauqi, dari atas kuburku, ayyuhal malak, wahai malaikat. Ini suara nih nah, entah suara siapa. Ayyuhal malak, wahai malaikat, irfa anhu, tinggalkan hambaku si Abu Hafs tadi. Kenapa? Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban, karena bahwasanya Abu Hafs ini pernah menghidupkan satu malam di malam nisfu Sya'ban dengan ibadah fi umrihi, seumur hidupnya. Wasama yauman, dan berpuasa satu hari, min ayamihi, daripada hari bulan Sya'ban, maka Allah hilangkan azab dariku, ujar Abu Hafs. Pokoknya si dia ini mati di akhir Rajab. Di akhir Rajab matinya Abu Hafs nih lah. Jadi waktu mati tadi disiksalah karena banyak dosa. Pas malam Sya'ban, malaikat tadi, kalau dalam satu keterangan, munadi ini orang yang memanggil ini Allah Ta'ala, tapi suara Allah hanya Allah yang tahu.
Disuruh malaikat tadi untuk menjauh dari kubur. Tinggalkan hambaku, jangan diazab lagi. Ujar Tuhan, aku hendak memberinya nikmat. Kenapa? Karena hambaku Abu Hafs ini pernah menghidupkan satu malam dengan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, pada malam bulan Sya'ban. Dan hambaku Abu Hafs ini pernah berpuasa sehari di bulan Sya'ban. Akhirnya apa? Bebas dari siksa kubur. Nah, jadi luar biasa. Dan bisa kita puasa 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir, minimal sehari. Bila nisfu Sya'ban. Itu jangan ada berpuasa nisfu Sya'ban. Usahakan. Lah, usahakan. Apalagi 2 laki bini pulang berpuasa maraminya. Buka puasa sesamaan. Bersesuapan pulang la ilaha illallah. Nama ada berbini raom. Siapa nang disuape? Sabar dan mawiyah yang kata. Mudah-mudahan masuk surga kita, amin. Kalau dalam surga tuh nang bujang nih bila mati belum kawin, dari gerbang surga tuh jar Nabi sampai ke istana bidadari aja bersusun nyambut. Disambut bidadari bunga-bunga Allah. Maka bidadari itu matanya biru-biru, pipinya halus, mancung hidungnya ke bawah, bibirnya tipis halus, merah kayak buah delima, awaknya ikal kayak gita Spanyol, awaknya montok di tengah. Ada nang binian wah ini montok di atas, di tengah montok juga sama rata tadi. Kadang kata anu lagi. Tapi kalau bidadari itu masya Allah bungasnya luar biasa. Seandainya Nabi dilihat betis nang bidadari itu, nang belakang di atas mata kaki sampai ke lutut tuh, itu seandainya dilihat hampir kelihatan darah yang ngalir di dalam dagingnya. Saking beningnya, saking putihnya. Coba bayangkan. Kelingkingnya aja mengalahkan cahaya matahari di waktu zuhur. Kelingkingnya aja tuh. Aja kita ada apa-apa ya kita. Santai aja di dunia ini, tapi lebih hikmat benar. Imam Nawawi berkaramat. Imam Nawawi Syarafuddin bin Yahya An-Nawawi, pengarang kitab Al-Azkar, itu berkaramat matinya dalam keadaan bujang. Kenapa? Beliau sibuk waktu bujang mengarang kitab aja wan ibadah. Kada terpikir lagi hendak kawin. Mati kurang lebih umur 40 tahun lebih. Meninggal, tapi ratusan kitab banyak disusunnya. Sekarang dibaca-baca di pesantren-pesantren baca tuh. Banyak karangan Imam Nawawi itu. Dan sawat 50 tahun meninggal, tapi ratusan kitab yang dikarang tuh berberkat. Orang bahari itu umur handap tapi berberkat. Kita ini berapa tahun dah panjang dikarang, makan karang dah kita pengen. Dan dikarang, Pak dikarang. Kita nih Allah mudahan kita nih banyak benar pangnang aur HP, aur TV, macam-macam auran nih. Jadi kada sawat lagi nulis-nulis. Ulun sebelum kawin ada nyusun buku 3. Yang pertama kada nyusun memindahkan dari kitab dibahasakan diulah buku. Itu rencana hanya dicetak. Yang pertama masalah mentasmiyah anak, cara merawat anak, menjaga anak, kemudian ibadah-ibadah dari mulai dari mulai hamil apa yang dilakukan itu ada. Kemudian yang kedua judulnya Zadul Arus, sanggup pengantin. Sanggup pengantin itu dari mulai keutamaan kawin, nikah, hadis-hadisnya, kemudian cara-caranya, malam apa nang bebini itu sensitifnya. Inya Pak ya ada ilmunya. Bebini itu tiap malam lain tempat sensitifnya. Kena membawakan kitabnya minggu kena. Bujur baca dak minggu hari itu tahu tuh baca juga. Itu rupanya bebini itu kan makhluk unik. Jadi tiap malam, misalnya awal bulan itu misalnya nih, itu kalau disentuh dengan ujung jari aja menggetarnya. Makanya tapi menghitungnya bulan Arab. Lah, kena membawakannya tenang aja lah. Itu kalau disentuh diantaranya nih wadah sensitifnya yang biasa kita kada tahu. Biasanya kan kita tahu 2 tulang orang wadah sensitifnya dah. Lang itu dengan lang itu. Nah, ini ada yang lain. Contoh apa? Tumitnya. Itu ada malam tertentu kalau disentuh tumit bebini itu, masya Allah, menggetar ingat. Nah kayak orang, gelianan nyaman kayak itu nah. Itu kalau sudah merasakan nyaman selesailah tetap. Kejim dah lagi nya. Ya Allah, ya nah, ya nafi. Ya, itu ya Allah ya nafi lagi timbul. Itulah. Kemudian ada lagi tempat sensitifnya di mana? Di bawah telinga. Nih, di atas di pinggir telinga belakang. Itu pas takana malamnya kita sentuh aja dengan ujung jari menggetarnya. Gelianan nyaman kayak itu. Nah, itu bebinian tuh makhluk unik lah. Jadi harus dipahami binian tuh. Ada tuh kitabnya.
Cara maulah anak lelaki, anak bebini ada tuh. Salah satu ikhtiar. Bila maulah anak lelaki, talah berhubungan, bini wajib mereng kanan. So mereng kah? Mereng, jangan berpandiran lagi, langsung. Udah libak masuk ke kanan lagi. Jangan berkisahan, kalau kisah Abu Nawas, aku mereng kanan, atau kada mau jadi itu. Bila hendak anak bebini, talahnya tuh mereng kiri. Anak alih ini betelantang nih ngari ini antara lelaki. Hati-hati, jadi talah berhubungan tuh jangan talantang bini. Kalau gue separuh lagi separuh bebini ya dah. Jadi mereng kanan. Kemudian yang kedua ujar nang tambahan nih nah dokter apa itu yang Boyke. Dokter Boyke kalau hendak diisi anak bebini, waktu hamil bebini itu bini kita sering-sering makan sayur aja. Nah, kan sayur-sayuran. Coba bili, kangkung. Rasa sayuran tuh Bang tadi. Itu insyaallah anak bebini. Itu ujar ilmu dokter. Nah, tapi ujar Nabi lain lagi. Nabi nah, mau anak mantap lagi napa? Memilih anak diisi anak lelaki, tulis pakai banyu jam-jam, tanya jam dengan jari telunjuk, tulis nama Muhammad di parut bini waktu awal hamil tadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah diisi anak lelaki. Karena orang Arab punya senang punya anak laki-laki. Orang Arab tuh adatnya anak lelaki ini pewaris. Lah waris tadi. Nah, kalau kita kan sama aja, bebini kalau laki sama aja. Yang penting itu ada tuh malamnya. Dan bacaannya ada juga, nak berapa jam ada juga bacaannya. Enak bawakan minggu ini insyaallah. Ada berapa jam. Cuman yang bacaan ini nih kadang diamalkan bisa mujarab, bisa ada. Tergantung keyakinannya nampaknya tuh. Lah, cuman amalkan ya Allah ya nafi' atau ledah. Handap sikit bacaannya. Ya Allah ya nafi', ya Allah ya nafi'. Jangan anak ngapa mah berzikir, ya Allah ya nafi', ya Allah. Ya nak kisah mintuhani kada pengertian. Jam 7 menantuni pengantin hanyar. Belum keluar lagi dari kamar. Kan di maklumnya mentuhani penyarikan jiwa. Apa aja menantuni ada bangun kada keluar dari kamar. Masuk mintuha ke kamar menantu. Maka lawang ada berkunci. Jadi ini dalam kelambu tuh kelambu bahari, kelambu nang kada ada tarang tuh kadep kelambunya. Dua laki bini orang pengantin hanya jam 7 tuh biasalah kada bangun. Ya kan? Pas pintu anak buka kelambu nang menantu ni bakal nantu lakin at-tahiyatul di sini. Astagfirullahaladzim. Rupanya sembayangan di dalam kelambu. Kada jadi pintu buka kelambu nang menantu langsung baca at-tahiyatul. Astagfirullahaladzim. Aduh salah aku. Rupanya sembayangan dalam kelambu. Bukan sembayang, enggak lapung pula. Nah, masyaallah. Jadi luar biasa bulan Sya'ban nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini, barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, wa lailatan nisfi dan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka tidak mati hatinya, hina tamutul qulub, ketika hati yang lain sudah mati. Orang sudah banyak kada tapi beribadah lagi karena orang ini menghidupkan malam Sya'ban, maka hati orang ini kada akan mati. Nah, jadi luar biasa nih. Jangan sampai kita malam nisfu Sya'ban ini nganggur dari ibadah. Ini termasuk majelis ini kita beribadah juga, duduk di majelis saja beribadah juga. Imam maghrib tadi majelis juga, subuh berjamaah, minimal menghidupkan malam itu jar ulama minimal salat isya dan subuh berjamaah. Itu minimal. Jadi misalnya Nabi nyuruh, siapa yang menghidupkan malam hari raya, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, minimal isya, maghrib, subuh berjamaah. Walaupun mungkin kada bermalaman, minimal yang namanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam hari raya, malam apa lagi, malam Muharram, itu kan disunatkan kita untuk menghidupkan malamnya. Minimal maghrib, isya, subuh berjamaah. Itu sudah termasuk menghidupkan malam lah. Dan di bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW, Allah ampuni dosa-dosa umatku terutama pada malam nisfu Sya'ban, kecuali beberapa orang yang kada dapat ampunan Allah. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, kafir, kada dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, tukang sihir, kada dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban. Au kahinan, tukang ramal, bisa meramal tuh nah, kada dapat juga ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Au musyahinan, orang bakalahian,
ada betaguran, dendam-dendaman, kada dapat juga ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Au mudminah khamar, orang yang mengakalkan minum-minuman. Udah masuk Sya'ban, udah masuk nisfu Sya'ban masih aja tenggen mabuk, kada dapat ampunan Allah. Au musiran ala zina, orang yang menetapi zina, udah masuk nisfu Sya'ban belum bertobat juga lagi, masih berzina, kada dapat ampunan Allah. Au akil walidaini, atau orang yang durhaka dengan kedua orang tua, kada dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Au akilar riba, orang yang memakan harta riba, kada dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Awin namam, orang yang tukang fitnah, kahulu kehilir memfitnah orang, kada dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Au qati'ar rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, kada betaguran, kada dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Makanya jar ulun kena malam nisfu Sya'ban tuh di Masjid Trimas ini baca Yasin lah. Baca Yasin, setelah baca Yasin tuh langsung salawat, suruh kelilingan. Jadi kelilingan, misalnya nih selesai baca Yasin kan, yang mimpin, saya kayak Darul Hikmah Bang Iwan, jemaah sekalian kita salam-salaman. Besar salaman tadi bermaafan, berrelaan lah. Jangan sampai kita kada dapat ampunan Allah gara-gara di hati ada orang yang kada suka dan kita, ada orang yang belum memaafkan kita. Tugas kita meminta maaf dulu. Masalah inya hendak memaafkan dan kada memaafkan, nah itu urusannya. Inya nanggung nanggung surangan. Adalah jangan sampai kita kada dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Nah sekarang bagaimana hukum berpuasa malam nisfu Sya'ban dengan niat diumbaikan niat puasa Ramadan, mengqada Ramadan? Ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi boleh kita puasa nisfu Sya'ban, saja aku puasa nisfu Sya'ban serta mengqada puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, dan itu boleh hukumnya, kada apa-apa. Sama tadi dikiaskan oleh ulama, niat mandi junub dengan niat mandi Jumat itu boleh digabung. Jadi misalnya nih si Dini imbas sembahyang subuh masih aja nanggung lapong tadi. Jam 9 hendak mandi, langsung aja selajuran. Saya ajak niat mandi junub serta mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Sekali aja mandinya, 2 dapat. Alah, sekali aja. Dan dikiaskan tadi, boleh tadi puasa sunnah digabungkan dengan puasa niat qada Ramadan. Nisfu Sya'ban boleh. Terutama bini-bini kita takuni adalah tertinggal puasa tahun tadi. Bila ada cepat dibayar. Kalau kada dibayar masuk Ramadan tahun ini, maka dia wajib menambah bayar fidyah. Seharinya itu 1 mut beras, kurang lebih 8 mata beras sunnah. Mana dengan lauknya bagus lagi, tapi yang disuruh wajib itu beras saja. Mana dengan lauknya taruh talo indomie. Bahkan ada ibu-ibu nama takon langsung diolah nasi kotak, boleh loh Ustaz, mantap lagi. Cuman kalau diolah nasi kotak, hitung beras 8 mata tadi. Jadi kalau 8 mata beras berapa kotak dapatnya? Bila 10 kotak sehari. Jangan hitung kotaknya. Seteng kotak sehari jangan ada mau. Kalau seteng kotak tuh berapa lah berasnya tuh nah. Ada sawat 1/2 mata. Apalagi masaknya lambik pulang kayak bubur pemalar benang ini lah. Nah, bagusnya yang mantah aja lah. Sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Qala allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fidi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim ma guna min qawli la ilaha illallah ma amina fi hadzal majlis awalan ila akhir, khususan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah minal anbiya'il mursalin wa ila jami'il awliya was salihin wal ulama'il amilin wa jami'al musannifil kutubil mukhlisin wa ila arwahi abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina wa limasyayikhina wa li ulama'ina
wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nakhuzuna hajritum. Allahumma ighfir lahum warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang mulia, insyaallah minggu depan kita pengajian sebentar dan membaca manaqib Tuan Guru Sapat, ambil berkah. Langsung haul Tuan Guru Sapat, ambil berkah insyaallah. Qabalallahu minna wa minkum.